Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada pertemuan ke-9 atau video ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Berapakah GGL yang akan diinduksi dalam sebuah induktor 100 mH, L-nya 100 mH, di mana arusnya berubah menjadi 10 ampere dari 10 ampere menjadi 7 ampere dalam waktu 9 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. Berapakah GGL induksinya? Inilah pilihan jawaban yang disediakan. Kita teliti bersama-sama mana yang paling tepat. T-nya 9 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. L-nya 100 mH. I1 10 ampere, I2 7 ampere. Berapakah GGL induksinya? Ini persamaannya ya. GGL sama dengan negatif L ya. Delta I dibagi dengan delta T. Maka negatif L I2 dikurangi dengan I1 dibagi dengan delta T. Maka 7 dikurangi 10 adalah negatif 3. Kan itu. Negatif kali negatif positif, maka menjadi sepertiga ya. Sepertiga kali 10 pangkat 1. Maka menjadi 3,3 volt. Kan mudah ngitungnya. Negatif 3, maka dikalikan negatif positif ya. 3 dibagi 9 sepertiga. 10 pangkat 2 kali 0,1 10 pangkat 1. Maka 3 ya. Maka 10 dibagi 3, maka 3,3 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 2. Arus dalam suatu induksi 90 mH milihenry berubah terhadap waktu sebagai I sama dengan T pangkat 3 dikurangi dengan T dalam satuan SI. GGL induksinya pada waktu 1 sekon berapa volt? Dengan jawaban yang disediakan ini, kita teliti bersama-sama mana yang paling tepat. Maka I-nya sama dengan T pangkat 3 dikurangi T. L-nya 90 mH ya. T-nya sama dengan 1 sekon. Berapakah GGL-nya? Maka negatif L DI per DT. Kalau ini delta ya. Delta I per DT diganti DI per DT. Maka dengan demikian 0,09 90 milihenry, maka menjadi 0,09 D per DT dikalikan T pangkat 3 dikurangi dengan T. Diturunkan 3T kuadrat, maka ini menjadi 1 ya. Maka dengan demikian E pada waktu T sama dengan 0,09 dikalikan 3T kuadrat dikurangi 1 pada waktu 1 sekon. Kan itu ya. Maka dengan demikian 3 dikurangi 1, 2. 2 kali 0,09 ya. Maka ketemunya adalah negatif 0,18 volt. Jadi jawabannya adalah yang A. Diturunkan dulu 3T kuadrat, maka sama saja T dikurangi pangkat 3 dikurangi 1 ya. Maka pangkat 2 3T pangkat 2 ya. Maka dengan demikian ini adalah T-nya T diturunkan menjadi 1, maka 0,18 volt. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah kumparan dengan hambatan 40 ohm, induktansinya 50 H atau Henry, dialiri arus ya yang berubah terhadap waktu pada persamaan I sama dengan 0,18 sin 120 pt dalam satuan SI.
Kuat arus induksi diri maksimum yang ditimbulkan oleh kumparan kawat adalah berapa ampere ya. Maka dengan demikian inilah nilai dan satuan yang diinginkan pada soal nomor 3 kita bahas bersama-sama sehingga kita bisa menemukan yang pasti. I-nya sama dengan 0,18 sin 120 pt, R-nya sama dengan 50 ohm, L-nya adalah 50 H ya, Henry. Berapakah I maksimumnya? Epsilon sama dengan negatif LDI per dt ya. Maka I maksimum dikalikan R itu sama dengan negatif LDI per dt. Maka dengan demikian IM-nya, I maksimumnya sama dengan negatif L dibagi R DI per dt ya. Maka sekarang kita masukkan I maksimum sama dengan 50 dibagi 40 D per dt 0,18 kali sin 120 pt. Diturunkan, maka 120 pt diturunkan menjadi 120 pi dikalikan ke depan ya. Maka ini menjadi cos. Maka dengan demikian negatif. Nah, 50 dibagi 40 dikalikan 0,18 dikalikan 120 pi. Maka ini berharga maksimum adalah 1. Maka dengan demikian ya, sama saja ini ya. Sama saja 50 dibagi 40 pi dikalikan 18 dibagi 100 dikalikan 120 kan itu. Supaya mengambil kemudahan yang dibagi ya. Maka dengan demikian ya, kita lanjutkan lagi. Nah, maka ini harganya maksimum. Maka ini ketemunya adalah negatif 27 pi ya. Maka ini diambil ya 5/4 kan itu. Atau sama saja ini ya, 100 dibagi 50 2 kan itu. 2 ya. 18 dibagi 2 9 kan itu. Ya. 9. Kemudian 120 dibagi 40 3. 3 kali 9 adalah negatif 27 cos 120 pt. Bisa yang hitungnya ya. 100 dibagi 52. 9 bagi 2. 18 bagi 2 9. Kan itu. 120 bagi 40 3. 3 kali 9 negatif 27 pi cos 120 T. Maksimumnya berharga 1. Maka dengan demikian I maksimumnya adalah negatif 27 pi dikalikan dengan A. Itulah cara menjawab soal pada nomor 3, bahwa pada waktu maksimum harganya 1, pada waktu minimum harganya 0. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah kumparan berbentuk toroida memiliki luas penampang 5 cm dikuadratkan. Jari-jari efektifnya 0,1 meter. Jumlah lilitan 200. Besarnya induktansi toroida berapa Henry? Ini adalah nilai-nilai pada induktansinya ya. Kita lihat pada pembahasannya. A sama dengan 5 cm kuadrat, R-nya 0,1 meter, N-nya sama dengan 200, L-nya sama dengan berapa? Mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka dengan demikian L sama dengan mu0 N kuadrat dikalikan A dibagi 2 pi R. Maka dengan demikian 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 200 kuadrat ya. A-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4 dari sentimeternya ya. Dibagi 2 pi dikalikan 0,1 ya. 4 pi dibagi 2 pi 2 ya. Maka dengan demikian ini adalah 4 kali 10 pangkat 4. Ini ya. 4 kali 10 pangkat 4. Ada 5 kali 10 pangkat 4 ya. Maka ada 20 ya. 20 maka menjadi 200. Kita ulangi. 4 kali 10 pangkat 4. 5 kali 10 pangkat negatif 4. Maka menjadi 20 ya. 20 dibagi 0,1 200. 200 kali 2 kan itu 4 ya. Maka ketemunya
adalah sama saja 4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 0,1 ya. Ini dikalikan semua boleh ya. Maka dengan demikian mudah kita mengambilnya. Maka L-nya harganya 4 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan Henry. Ya, bisa kita hitung. Ini berapa tadi? 4 kali 10 pangkat 4 kali 5 kali 10 pangkat 4 adalah 20 kan itu. Ya, 20. Ini adalah ya 20, maka ini mengambil 2 ya. 2 kali 20 40 kali 10 pangkat negatif 7, maka menjadi 10 pangkat negatif 6 Henry. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 4 ya. Soal nomor 5. Sebuah penabrak superkonduktor didesain dengan membengkokkan batang magnet yang menghasilkan induksi 6,28 Tesla. Rapat energi vakum tabung percepatan yang berada dalam medan magnet berapa Joule per meter pangkat 3. Inilah jawaban yang diinginkan dari nilai-nilai yang harus sesuai dengan soal yang diinginkan ya. Maka dengan demikian B-nya 0, B-nya sama dengan 6,28 T, mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Berapakah U maksimumnya? Maka U maksimum sama dengan B kuadrat dibagi dengan ya 2 mu 0. Persamaan ini bisa ditimbulkan pada gelombang elektromagnetik ya. Maka dengan demikian 6,28 dikuadratkan ya. Ini berarti 2pi ya. 2pi ini adalah 4pi ya. Maka sama saja ini 2pi dikuadratkan ya. Kemudian dibagi 2 dikalikan 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Maka dengan demikian ini 2pi kuadrat dibagi 2 kali 10 pangkat 2 dikalikan 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Kan itu 4pi kuadrat ya, masih ada pi ya, maka menjadi 1/8 kan itu. Setengahnya ya, setengah pi kali 10 pangkat 7 ya. Maka dengan demikian adalah 1,57. Ini adalah 3,14 bagi 2 1,57 kali 10 pangkat 7 Joule per meter pangkat 3. Energi per volume ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Energi per volume yaitu U atau energi maksimum per volume. Maka dengan demikian yang diinginkan jawabannya adalah E-nya. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah pengantar U terletak di dalam daerah induksi magnetik homogen B sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Seperti terlihat pada gambar, pengantar PQ 40 cm menempel pada pengantar U ya, dan digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah GGL yang ditimbulkan pada kawat PQ? Inilah nilai-nilai yang ditentukan untuk bisa sesuai dengan soal yang diinginkan. Maka dengan demikian ya, B-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla, L-nya 40 cm. Berapakah GGL induksinya pada waktu V sama dengan 10 meter per sekon? Maka E sama dengan BLV ya. Maka 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan 0,4 dikalikan 10 ya. Maka ini adalah 4 kali 4 dikalikan 4 16, maka 16 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Maka dengan demikian 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 dalam satuan volt. Jadi itulah yang diinginkan pada soal nomor 5, jawabannya adalah yang B. Itulah keseluruhan soal-soal dari nomor 1 sampai 6. Kita sudah bisa memperkirakan bagaimana cara yang cepat mengerjakan soal-soal induksi elektromagnetik. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.